Halo sobat juga dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini juga kembali lagi untuk kalian dengan membawa sebuah alur cerita film dari negeri BTS yang berjudul Devils. Film ini dibintangi oleh Jang Dong Yoon dan Oh Dae Hwan serta menceritakan tentang perjuangan seorang detektif bernama Jae Hwan dalam melawan seorang pembunuh berantai. Namun dalam perjuangannya itu sebuah kejadian aneh terjadi. Kejadian apakah itu? Langsung simak saja alur ceritanya. Film dimulai dengan 4 orang pembunuh berantai yang membantai korbannya dengan tubuh yang penuh dengan cat warna-warni. Salah satu di antaranya bertugas merekam perbuatan tak manusiawi itu yang nantinya akan diunggah ke media sosial pribadinya. Tanpa mereka sadari bahwa ada seorang detektif bernama Seung Hyun yang sudah tiba di lokasi persembunyian mereka yang berada di sebuah gedung. Seung Hyun sebenarnya tidak sendiri. Ada detektif lain bernama Jae Hwan yang merupakan kakak iparnya yang akan membantu dalam menangkap para pembunuh itu. Namun dia datang terlambat, sehingga dengan terpaksa, Seung Hyun harus masuk seorang diri ke dalam kandang para manusia yang bisa saja menghabisi nyawanya. Benar saja, belum sampai dia menangkap mereka, Seung Hyun harus jadi korban oleh salah satu penjahat itu yang menggoroknya dari belakang. Sayangnya Jae Hwan datang terlambat. Sesampainya di dalam gedung, Jae Hwan menemukan Seung Hyun sudah sekarat. Namun dia masih sempat mengatakan pada Jae Hwan bahwa komplotan pembunuh berantai tersebut ada 4 orang, yang kemudian Seung Hyun pun tewas. Kakak perempuan Seung Hyun yang bernama Min Soo tentu syok dan tak kuat menahan air matanya. Cerita lalu berjalan 2 tahun kemudian. Ternyata, selain sadis, para pembunuh itu juga sangat pintar. Sampai-sampai para detektif hingga sekarang masih belum bisa menangkap mereka. Meskipun sudah diketahui bahwa komplotan penjahat itu mengendalikan web yang digunakan untuk mengunggah video pembunuhan mereka. Hal itu dikarenakan situs web yang mereka jalankan hanya dapat diaktifkan dengan program khusus yang sangat tidak mungkin bisa dilacak dengan alamat IP. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh kumpulan para detektif, termasuk Jae Hwan, detektif itu menunjukkan rekaman salah satu tersangka yang mungkin telah diidentifikasi ciri-cirinya. Tiba-tiba salah satu pelaku kejahatan itu nekat menelepon kantor polisi. Mendengar informasi itu, semua detektif dikerahkan untuk menangkap penjahat tersebut. Mereka menuju gedung terbengkalai yang berada di tengah-tengah hutan. Menyadari kedatangan para detektif, si pembunuh yang bernama Jin Hyuk segera menjalankan aksinya untuk mengelabuhi mereka. Salah satunya dengan mematikan lampu ruangan pembantaian di mana para detektif itu berdiri. Saat para detektif panik, Jin Hyuk berusaha kabur dari tempat itu. Namun Jae Hwan mengetahuinya dan segera mengejar pemuda tersebut. Sayangnya Jin Hyuk berhasil melarikan diri dengan mobilnya. Jae Hwan pun tak tinggal diam, dia mengejar Jin Hyuk kemanapun dia berlari dan berhasil membuat mobil Jin Hyuk terlempar ke dalam parit. Tetapi ternyata Jin Hyuk masih mampu bangkit dan berlari masuk ke hutan. Ditemani rekannya yang bernama Min Sung, Jae Hwan terus mengejar penjahat itu. Akan tetapi mereka kehilangan jejak. Jin Hyuk berhasil bersembunyi yang kemudian muncul dan memukul Min Sung. Sementara Jae Hwan melanjutkan pengejaran, Min Sung diminta menghubungi tim untuk meminta bantuan. Jae Hwan berhasil mendorong Jin Hyuk hingga mereka masuk ke dalam jurang. Entah apa yang terjadi selanjutnya, karena pada saat Min Sung kembali menyusul, Jae Hwan dan Jin Hyuk tidak diketahui jejaknya. Kejadian itu membuat para detektif harus berjuang lagi mencari Jae Hwan hingga malam menyusuri hutan. Bahkan mereka sampai mendirikan tenda di dekat area di mana Jae Hwan diduga menghilang. Singkat cerita, sudah sebulan lamanya pencarian dilakukan. Namun Jae Hwan belum juga ditemukan. Ketua tim lalu mendapat perintah dari atasannya untuk menghentikan pencarian hilangnya salah satu anggota mereka. Hal itu membuat istri Jae Hwan serta rekan-rekannya harus berat hati karena selama mereka melakukan penelusuran rupanya pembunuhan masih terus berlanjut. Beberapa hari kemudian tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang yang kemudian menabrak pembatas jalan tepat di depan kantor polisi.
Para detektif yang mendengar suara benturan itu pun langsung berhamburan untuk melihat apa yang terjadi. Setelah diperiksa, ternyata di dalam mobil itu ada Jae-hwan yang tak sadarkan diri dengan tangan terborgol. Mereka segera mengeluarkan Jae-hwan dan mencoba menyadarkannya. Saat Jae-hwan membuka mata, dia melihat ke arah mobil yang ternyata di sana juga ada Jin-hyuk. Jin-hyuk dan Jae-hwan pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketika Jin-hyuk sadar, dia pun kaget ternyata sudah berada di rumah sakit dengan tangan yang diborgol. Anehnya lagi, Jin-hyuk malah ketakutan dan berteriak saat melihat wajahnya sendiri di cermin. Teriakan Jin-hyuk mengundang para detektif yang berjaga sehingga harus menyuntikannya obat penenang. Sementara Jae-hwan sendiri juga terlihat aneh setelah kesadarannya. Dia seakan tak mengenal anak istrinya lagi. Tapi saat kondisi kepalanya diperiksa oleh dokter, ternyata tidak ditemukan keanehan dan hanya didiagnosis amnesia sementara. Sementara itu entah apa yang terjadi. Jin-hyuk menganggap bahwa dia bukanlah dirinya, melainkan Jae-hwan yang terjebak di dalam tubuh Jin-hyuk. Dia pun bingung harus bagaimana dan siapa yang akan percaya dengan apa yang akan dia katakan nanti. Apakah benar roh mereka tertukar? Kalau memang iya, kok bisa? Jin-hyuk lalu memanggil detektif yang jaga di luar kamarnya dan meminta untuk dipertemukan dengan Ming-sung, rekan terdekat Jae-hwan, karena dia akan memberitahu apa yang terjadi selama sebulan terakhir. Dengan berbagai pertimbangan, Ming-sung pun bersedia untuk menemui Jin-hyuk. Namun sebelumnya, Ming-sung harus membawa alat perekam suara yang dapat didengar detektif lain dari luar kamar. Setelah masuk, ternyata Jin-hyuk menyuruh Ming-sung melepas jaketnya yang ada perekamnya. Sehingga terpaksa, Ming-sung harus merekam omongan Jin-hyuk di dalam kepalanya sendiri. Ming-sung pun siap mendengar celoteh Jin-hyuk yang berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah Jae-hwan. Ming-sung pun sungguh tak percaya, tapi ternyata Jin-hyuk tahu seluk-beluk Jae-hwan selama bergabung di kepolisian. Ming-sung mengira bahwa Jin-hyuk sudah menyelidiki anggotanya secara menyeluruh. Dia lalu meminta Jin-hyuk untuk mengatakan apa yang terjadi selama sebulan terakhir. Pelan-pelan Jin-hyuk menjelaskan bahwa setelah jatuh dari tebing, dia juga tidak ingat apa-apa. Saat membuka mata, dia ditarik ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana. Yang dia lihat hanyalah kata Jingyu. Dia lalu dibaringkan ke tempat tidur, yang kemudian tempat tidur itu terus bergerak. Jin-hyuk juga menunjukkan luka di dadanya yang diduga dilakukan oleh si pembunuh. Ming-sung jelas bingung dan tak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Jin-hyuk. Jin-hyuk lalu bilang bahwa dirinya adalah memang Jae-hwan. Ming-sung semakin bingung lagi. Tetapi apa yang dikatakan Jin-hyuk seolah ada benarnya bahwa tubuhnya telah tertukar dengan orang yang dia buru. Dan dia meminta tolong pada Ming-sung. Sehingga terpaksa Ming-sung merahasiakan apa yang dikatakan Jin-hyuk dari para anggotanya. Setelah itu, Ming-sung datang ke kamar Jae-hwan. Ternyata dia juga tidak ingat dengannya. Bahkan dengan kebiasaannya sendiri yang tidak suka melihat pengikat dada Ming-sung meluntir. Ming-sung kemudian mencoba melacak tempat yang tadi dikatakan Jin-hyuk, yaitu daerah Jingyu, dan segera mencarinya. Sementara itu Jae-hwan mendatangi kamar Jin-hyuk. Emosi Jae-hwan yang terjebak di tubuh Jin-hyuk pun meledak-ledak saat melihat Jin-hyuk yang berada dalam tubuhnya. Oke, karena tubuh mereka tertukar, aku akan sebut Jin-hyuk sebagai Jae-hwan. Begitu sebaliknya ya sob. Di situ Jin-hyuk meminta Jae-hwan menuruti segala perintahnya atau keluarganya dalam bahaya. Jin-hyuk meminta semua memori kenangan Jae-hwan bersama keluarganya, rekan-rekannya, dan semua sandi media sosialnya. Pokoknya apapun tentang Jae-hwan. Karena takut keluarganya kenapa-napa, terpaksa Jae-hwan mengatakan semuanya pada Jin-hyuk yang direkam dengan ponsel. Sementara itu Ming-sung berhasil menemukan lokasi yang dikatakan Jae-hwan yang merupakan tempat terbengkalai. Di sana Ming-sung melihat sebuah bus rongsok yang kemudian memasukinya. Di dalam bus itu, Ming-sung menemukan sebuah bangsal yang terdapat ceceran darah yang masih basah. Sedangkan Jin-hyuk mulai mempelajari semua kenangan yang dikatakan Jae-hwan untuk dipraktekkan dalam kehidupan barunya. Esok harinya Ming-sung datang ke rumah sakit menemui rekannya yang merupakan seorang dokter untuk menanyakan tentang operasi penggantian tubuh atau rubah otak apakah bisa dilakukan secara medis.
Tentu saja dokter itu bilang tidak mungkin bisa. Singkat cerita, tiba waktunya Jin Hyuk keluar dari rumah sakit. Sementara Jae-hwan harus merana melihat istrinya menggandeng pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Tapi sebelum pulang, Jin Hyuk mampir ke kantor polisi dulu untuk menyapa rekan-rekan Jae-hwan. Mereka yang tak sadar siapa yang dihadapannya jelas menerimanya dengan gembira karena mengira anggotanya yang lama hilang kini telah kembali. Jin Hyuk sendiri mulai beradaptasi dengan tubuh Jae-hwan untuk mengelabuhi para polisi. Singkat cerita, saatnya Jae-hwan dipindahkan ke tahanan pusat. Sebelumnya dia bicara dengan Mingsung bahwa dia telah diancam oleh Jin Hyuk agar memberikan semua kenangannya, termasuk password akun medsusnya yang membuat Mingsung bingung harus percaya pada siapa. Setelah itu Jae-hwan pun diarak polisi untuk dipindahkan ke tahanan pusat. Sementara Jin Hyuk harus menikmati kehidupan barunya di rumah Jae-hwan dan keluarganya. Jae-hwan merengek-rengek meminta Mingsung agar percaya dan melindungi keluarganya yang dalam bahaya. Terlalu khawatir dengan keluarganya, Jae-hwan nekat menghantamkan kepala tubuh Jin Hyuk ke tembok penjara hingga berdarah-darah. Untungnya aksi itu diketahui para sipir dan segera menghentikannya. Jae-hwan lalu kembali dibawa sipir ke rumah sakit dengan ambulans. Di tengah perjalanan, Jae-hwan pura-pura pingsan sehingga si sipir melepaskan ikatan tubuhnya. Dia kemudian bangun dan mengancam salah satu sipir agar dilepaskan borgol di tangannya. Dengan terpaksa mereka melepaskan Jae-hwan dan pria itu pun berhasil kabur. Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke berbagai media sehingga Jae-hwan kembali menjadi buronan. Dengan menutup kepalanya, malamnya Jae-hwan pulang ke rumah dan melihat kepahitan karena sang pembunuh berantai sedang menikmati makan malam dengan anak istrinya. Tapi rupanya Jin Hyuk tahu jika Jae-hwan ada di sana, sehingga dia melemparkan ponsel untuk Jae-hwan agar bisa bicara dengannya. Jae-hwan pun jelas marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Hyuk lalu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan tubuh Jae-hwan asalkan dia bisa membawa 3 pembunuh lainnya ke hadapannya, karena mereka telah mengkhianatinya, di mana mereka telah melaporkan Jin Hyuk kepada polisi. Jin Hyuk lalu memberikan petunjuk di mana keberadaan ketiga rekannya itu. Jae-hwan diminta datang ke belakang stasiun Yongsan yang nantinya akan ada seseorang yang akan menghampirinya. Esok harinya Jae-hwan langsung menghubungi Mingsun memberitahukan apa yang diminta oleh Jin Hyuk. Setelah itu, pergilah Jae-hwan ke belakang stasiun Yongsan yang dipenuhi dengan sampah-sampah kehidupan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria parubaya menghampiri Jae-hwan. Pria itu membawa Jae-hwan masuk ke dalam toilet. Dia tak sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Jin Hyuk, pimpinan anggota pembantaian, melainkan seorang detektif. Setelah menanyakan rekannya yang lain, barulah pria tua itu sadar ada yang aneh dengan gaya bicara Jin Hyuk yang harusnya tidak sesopan Jae-hwan. Tak lama setelah itu, datanglah Mingsung ke TKP. Mengetahui perubahan yang terjadi pada Jae-hwan, mereka pun bertengkar di sana karena pria tua itu tahu bahwa Jin Hyuk sedang memburunya. Ketika Jin Hyuk hampir kalah, Mingsung datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Jin Hyuk membuat pria tua tersebut sekarat dan dia kembali mengaku sebagai Jae-hwan di hadapan Mingsung. Mereka lalu membawa pria tua itu yang juga merupakan rekan Jin Hyuk si pembunuh berantai ke Jingyung. Pria tua itu kemudian dibaringkan dan diikat di atas bangsal. Dengan disetrum listrik, dia dipaksa oleh Jae-hwan agar mengatakan berapa banyak rekannya dan siapa saja namanya. Pria tua itu pun terpaksa mengaku bahwa dia bernama Lee Jae-chul, sementara ketiga teman lainnya bernama Park Sang-hwan, Yohan, dan Jin Hyuk sendiri. Agar Jae-chul mengatakan semuanya, Jae-hwan dengan tega memaku kaki pria tua itu sampai membuat Mingsung yang bertugas merekamnya merasa ngilu. Jae-chul mengaku bahwa mereka sangat menikmati pembunuhan yang mereka lakukan, dan Jin Hyuk lah yang menyatukan dan menyarankan mereka untuk melakukan perbuatan biadab tersebut. Setelah puas menyiksanya, Jin Hyuk yang masih mengaku sebagai Jae-hwan meminta Mingsung untuk melindungi keluarganya. Mingsung lalu membawa Jae-chul ke rumah sakit, sementara Jae-hwan yang masih tinggal di tempat kembali masuk ke dalam bus rongsokan. Ketika dia kembali melihat bangsal, Jae-hwan merasa kesakitan di kepalanya seperti mengingat sesuatu.
Sementara itu pada kaptennya, Ming Sung mencoba memberitahu apa yang dia rahasiakan tentang Jin Hyuk dan Jae Hwan, bahwa selama ini tubuhnya telah tertukar dan juga siapa yang telah membantunya dalam menangkap Jae Chul. Tentu saja si kapten tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan Ming Sung. Malamnya, Ming Sung berkunjung ke rumah Jae Hwan. Di sana dia mulai ngobrol dengan Jin Hyuk yang terjebak di tubuh Jae Hwan. Tapi anak Jae Hwan yang bernama Xian Mai merasa asing saat Ming Sung memanggil ayahnya dengan sebutan detektif. Tidak seperti biasanya yang memanggil dengan sebutan kakak. Jin Hyuk yang mengaku bahwa ingatannya belum pulih pun bertanya pada Xian Mai tentang hal itu. Di situ Jin Hyuk sok-sokan bertanya tentang salah satu anggotanya yang telah tertangkap. Ming Sung yang memendam keraguan pun mengatakan bahwa dia belum bisa mengidentifikasi sumber laporannya. Esok harinya Jin Hyuk kembali menjalankan tugas Jae Hwan di kepolisian. Namun tak lama setelah itu, Jin Hyuk memutuskan untuk menemui Jae Chul yang sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan Jae Hwan mendatangi tempat penjagalan babi di sebuah tempat. Dia bertemu dengan Sang Wan yang bekerja di sana dan dia langsung digiring ke ruang penyimpanan barang. Mereka berdua langsung bertarung karena Sang Wan juga tahu bahwa Jin Hyuk sedang memburunya. Jae Hwan hampir saja membuat Sang Wan sekarat. Namun tiba-tiba Jae Hwan mengalami kontraksi pada otaknya sehingga dia tak sadarkan diri setelah dihantam palu oleh Sang Wan. Ming Sung yang sebelumnya diberitahu lokasi Jae Hwan sekarang segera mencarinya di sana. Jae Hwan kemudian digantung oleh Sang Wan di sebuah forklift dan siap untuk dieksekusi. Tak berlama-lama, Sang Wan yang kini jadi musuh rekannya sendiri dengan sadis mengiris ketek Jae Hwan. Sang Wan juga memutar sebuah musik yang biasa didengar Jin Hyuk saat menjagal orang lain. Namun rupanya suara musik tersebut malah membuat Jae Hwan ingat semua awal kejadian yang membuat tubuh mereka tertukar. Di mana waktu mereka terjun dari tebing, Jae Hwan berhasil melumpuhkan Jin Hyuk. Jae Hwan melacak tempat yang sepi untuk menginterogasi pemuda tersebut. Dan dia kemudian mematikan ponselnya untuk sementara waktu. Hingga larut malam, Jae Hwan terus menghajar Jin Hyuk lalu menutup kepalanya dengan plastik. Pembunuh berantai itu dibawa Jae Hwan ke sebuah tempat bekas sekolah dasar Jingyu dan memasukkannya ke dalam rongsokan bus. Setelah itu Jae Hwan meninggalkannya untuk membeli barang-barang yang akan digunakan untuk menyiksanya. Siangnya Jae Hwan memindahkan Jin Hyuk ke dalam gedung sekolah. Di sana mulailah detektif itu kembali menyiksa Jin Hyuk agar mengatakan di mana para anggotanya. Akan tetapi meskipun sudah disiksa habis-habisan, Jin Hyuk tetap tak mau bilang di mana antek-anteknya berada. Malahan Jin Hyuk bilang sedang bermain-main dan bisa mengendalikan Jae Hwan. Untuk itu, Jae Hwan mencari cara lain untuk membuat Jin Hyuk agar mau buka mulut. Dia mendatangi rekannya yang seorang dokter. Jae Hwan menceritakan semua apa yang terjadi padanya saat menghilang. Detektif tersebut kemudian minta pendapat dari dokter itu, gimana caranya supaya Jin Hyuk mau membuka mulutnya. Dokter itu pun secara rahasia memberikan satu solusi yang biasa dilakukan oleh CIA untuk menginterogasi mata-mata, di mana Jae Hwan diberikan beberapa jenis obat bius yang dapat membuat target tak berdaya. Jae Hwan kemudian langsung mempraktekannya pada Jin Hyuk. Tidak cukup dengan obat bius saja, Jae Hwan juga diberi lagi 3 botol obat yang dijamin akan membuat target mudah dikendalikan dan akan mengatakan semuanya hanya dengan satu suntikan. Setelah menyuntikannya, Jae Hwan mencoba menginterogasi Jin Hyuk. Ternyata benar apa yang dikatakan dokter itu. Jin Hyuk saat itu langsung mengungkap siapa saja nama-nama yang menjadi anggotanya. Jin Hyuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menangkap mereka selain dirinya sendiri. Karena dia yang memanggil mereka di bagian paling bawah adalah orang-orang seperti belalang sembah yang tinggal di antara para tunawisma di stasiun Yongsan. Setelah mengatakannya, Jae Hwan kemudian menyuntikkan obat terakhir yang bisa mengendalikan Jin Hyuk. Jae Hwan mencuci otak pembunuh itu agar menjadi dirinya. Sementara Jae Hwan sendiri menyamar sebagai Jin Hyuk agar bisa menangkap ketiga rekannya. Saat itulah ingatan Jin Hyuk kembali normal. Entah punya kekuatan apa, Jin Hyuk mampu melepaskan diri dari ikatan tubuhnya yang menggantung pada forklift.
Hal itu membuat Sang Wan ketakutan dan langsung dihabisi secara brutal oleh si Jin Hyuk. Ming Sung yang muter-muter mencari Jin Hyuk akhirnya ditelepon dan diarahkan ke lokasi pembunuhan itu. Di situ Jin Hyuk kembali mengaku sebagai Jae Hwan dan telah diserang oleh Sang Wan. Dan pada saat Ming Sung mendekati mayat Sang Wan, disitulah Jin Hyuk menghujam tubuh detektif tersebut. Saat itu juga Jin Hyuk mengakui segalanya bahwa dia bukanlah Jae Hwan. Cerita kembali mundur saat Jae Hwan menginterogasi Jin Hyuk, di mana dia memborong obat dari dokter yang sebenarnya sangat dilarang. Dokter itu pun terpaksa memberikannya karena Jae Hwan sendiri berjanji akan merahasiakannya. Setelah mencuci otak Jin Hyuk, Jae Hwan memasukkan chips pelacak di dada pembunuh tersebut. Dan pada akhirnya Jin Hyuk juga menghabisi nyawa Ming Sung saat itu. Jae Hwan yang di rumah sakit bersama Jae Chul tiba-tiba ditelepon rekannya dan mengabarkan kondisi Ming Sung yang telah ditemukan. Jae Hwan pun segera mendatangi TKP. Dia pun menangisi kepergian rekan terdekatnya itu yang harus terlibat hingga jadi korban. Setelah itu Jae Hwan mencari keberadaan Jin Hyuk yang masih berada di sekitar tempat itu. Jae Hwan menemukannya di sebuah gang dan langsung memberikannya pelajaran. Di situ Jin Hyuk masih berpura-pura jadi Jae Hwan dan mengatakan Ming Sung telah dibunuh oleh Sang Wan. Saat Jae Hwan menyingkir, Jin Hyuk pun tertawa ngakak karena menganggap sudah berhasil membodohi detektif itu. Begitu juga dengan Jae Hwan. Dia menangis terseduh-seduh menyesali kepergian Ming Sung yang tewas akibat terlibat dengan dirinya. Singkat cerita, abu jenazah Ming Sung pun disemayamkan dengan iringan jerit tangis keluarga. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Jae Hwan mendapat telepon dari Yohan, salah satu geng Jin Hyuk. Dia bilang akan membantu Jae Hwan dalam menangkap Jin Hyuk. Sementara itu, Jin Hyuk sendiri mendatangi tempat Yohan berada dan mengatakan bahwa dia sedang memainkan permainan dengan Jae Hwan. Namun ternyata Yohan sendiri juga sudah memanggil Jae Hwan agar datang ke tempat itu. Dan rupanya Yohan tidak ingin berdamai dengan Jin Hyuk sehingga dia menantangnya. Sayangnya Yohan tidak terlalu kuat. Hanya dengan beberapa pukulan dari Jin Hyuk, pria ceking itu pun sudah tak sadarkan diri. Yohan lalu dibawa ke Jingyung dan diikat di atas ranjang dalam bus. Dia harus membayar pengkhianatan yang telah dilakukannya terhadap Jin Hyuk. Jin Hyuk dengan sadisnya memotong kedua telinga Yohan. Malam harinya, sampailah Jae Hwan di Jingyung dengan menyiapkan sebuah pistol. Dia segera bertemu dengan Yohan yang sudah tak bertelinga. Di situ juga Jin Hyuk yang kembali berpura-pura jadi Jae Hwan menagih janji Jae Hwan yang juga kembali berpura-pura jadi Jin Hyuk untuk mengembalikan tubuhnya. Jae Hwan pun memutarkan rekaman musik yang biasa digunakan Jin Hyuk mengiringi pembantaian yang dilakukan. Di situ Jin Hyuk berpura-pura kontraksi otaknya yang kemudian dia berkata yang sejujurnya, di mana sebenarnya dia sudah kembali normal setelah hampir dibunuh oleh Sang Wan. Dia juga mengaku pada Jae Hwan bahwa dialah yang telah membunuh Ming Sung. Jae Hwan yang murka hampir saja menghajar Jin Hyuk, tetapi Yohan menahannya. Untungnya pada saat Jin Hyuk akan menyuntikkan obat pengendali pada Jae Hwan, detektif itu berhasil membanting Yohan sehingga dia dapat menghajar pembunuh sadis tersebut. Di saat yang sama, ketua detektif dan anak buahnya juga datang ke sekitar lokasi Jingyung. Tak lama setelah itu mereka mendengar suara tembakan. Pemuda sadis itu ingin menghabisi Jae Hwan dan berniat hidup dengan identitasnya serta tinggal bersama anak istri Jae Hwan. Jae Hwan berusaha bertahan dan membanting Jin Hyuk. Lalu mereka saling berebut untuk mengambil suntikan obat pengendali yang tergeletak. Sementara itu di luar sudah berjaga para rekan Jae Hwan. Beberapa saat kemudian Jin Hyuk keluar dan mengaku bahwa dirinya adalah benar-benar Jae Hwan. Dia bilang bahwa tubuhnya telah tertukar dengan si pembunuh laknat itu. Ketua detektif dan yang lainnya pun hampir percaya saat Jin Hyuk mengatakan sejarah masa lalu Jae Hwan di kepolisian. Jae Hwan yang sadarkan diri segera keluar untuk menghentikan Jin Hyuk. Namun anehnya, Jae Hwan malah mengatakan bahwa dirinya memang benar-benar bernama Jin Hyuk. Hal itu tentu membuat para rekan Jae Hwan kebingungan tingkat planet Uranus. Ternyata sebelum para anggota detektif itu datang, Jin Hyuk berhasil menyuntikkan obat pengendali pada Jae Hwan dan mencuci otaknya agar mengaku bahwa dirinya adalah Jin Hyuk. Jae Hwan yang tak terima dengan pengakuannya sendiri, dia langsung menghajar Jin Hyuk di hadapan para anggota detektif.
Tapi pada saat Jae-hwan akan menghujamkan pisaunya pada Jin-hyuk, dia malah ditembak berkali-kali oleh ketuanya. Untungnya Jae-hwan masih dapat bertahan sehingga dia berhasil menghujam dada Jin-hyuk dengan pisaunya. Akhirnya pembunuh berantai itu pun tewas seketika dan ditimpa tubuh Jae-hwan yang tak sadarkan diri karena terkena tembakan. Namun rupanya Jae-hwan masih bernafas dan segera dipanggilkan ambulans yang menjadi akhir alur cerita film Devil.